Shalom Jemaat GBI Keluarga Kudus yang diberkati Tuhan. Berikut warta sepekan Minggu 26 Maret 2023. Kami menyambut bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di GBI Keluarga Kudus. Kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh dengan Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari terhubung bersama kami dengan menghubungi pelayan Church Welcoming Team di depan gereja. Atau Anda dapat terhubung dengan pelayanan online kami di Instagram @GBI Keluarga Kudus, YouTube GBI Keluarga Kudus, dan kunjungi website kami di www.gbikeluargakudus.com. Mewakili Gembala Sidang, staf penggembalaan, dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada 26 Maret Ibu Rahel Susanawati, 27 Maret Eudia Triana Margareta, 28 Maret Bapak Emmanuel Fani, 29 Maret Bapak Yosef Kurniawan, Bapak Barnabas Tony Ridwan, Ibu Paulus Kamit, 30 Maret Ibu Rahel Yenisari, 31 Maret Ibu Mariana, 1 April Ibu Samuel Santoso, Margarita Sumarno, Rosen Alessandra. Info ibadah. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara untuk bergabung di ibadah doa pagi setiap hari Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu pukul 4:30 pagi di gereja. Kami mengundang pemuda remaja untuk bergabung di dalam ibadah Youth Arrow of God setiap hari Sabtu pukul 4:30 sore di aula gereja. Dan kami juga mengundang adik-adik Hesed Kid untuk bergabung bersama di dalam ibadah Hesed Kid setiap hari Minggu pukul 7 pagi di aula gereja lantai 2. Setiap bulan gereja kita mengulurkan tangan kasih kepada jemaat yang membutuhkan. Ada paket beras yang dibagikan di Minggu Berkat. Melalui Minggu Berkat, kita menjadi berkat untuk Kota Kudus. Mari bergabung bersama kami untuk menjadi berkat bagi sesama melalui amplop tangan kasih. Pelayanan gereja. Gereja kita akan mengadakan baptisan air pada hari Kamis 18 Mei 2023. Segera daftarkan diri Anda kepada sekretariat gereja. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anak, dimohon mendaftar 1 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan pemberkatan pernikahan, dimohon mendaftar 4 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan, dan konseling, dapat menghubungi 0852 8181 6776. Oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus, kita dapat hidup oleh iman. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati. Setetes darah untuk hidup yang lebih cerah. Setetes darah Anda membantu menyelamatkan nyawa. Dalam rangka Paskah tahun 2023, Wanita Betel Indonesia Kudus menyelenggarakan aksi donor darah yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di lantai pertama ruang sekolah minggu Gereja Betel Indonesia Kudus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan mengikuti aksi donor darah, dapat mendaftarkan diri kepada Ibu Sari dan Ibu Ratna. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 2 April tahun 2023. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam keadaan sehat. Yang kedua, dalam 3 hari menjelang donor darah,
tidak sedang mengkonsumsi obat ataupun jamu-jamu. Dan untuk para wanita tidak sedang menstruasi atau dapat melakukan donor darah 1 minggu setelah menstruasi. Darahmu sangat berharga. Mari donorkan. Selamatkan kehidupan dan jadikan istimewa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami percaya bahwa firman-Mu sangat dahsyat dan berkuasa. Dan akan bekerja di tengah-tengah kami dan mengubah semak duri menjadi pohon sanobar. Mengubah kecubung menjadi pohon murat, menjadi tanda kemasyuran bagi Tuhan. Tanda perjanjian-Mu yang kekal, perjanjian kasih karunia-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Apapun keberadaan kami pada pagi hari ini, kuasa-Mu akan mengubah kami dari orang-orang biasa menjadi luar biasa. Kami yang hidup secara duniawi dan hidup dalam daging menjadi hidup yang ilahi. Kami akan memasuki dimensi supranatural. Itulah jamnya Bapa, mari Roh-Mu bekerja dengan kuat, firman-Mu dinyatakan. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya silakan duduk kembali, shalom. Sebetulnya kesempatan ibadah seperti pagi ini penting sekali, ya. Jangan saudara meremehkan ibadah. Ada umat Tuhan yang berkata begini, sekarang online saja, ya, di rumah banyak, tinggal pilih YouTube pendeta mana. Kalau ada jemaat yang terus gaya hidupnya online, jemaat di sini, nanti kalau anaknya mantu saya layani juga dengan online. Nanti kalau mati saya layani dengan, nanti masuknya surga. Ya. Jadi mari hari ini kita mau melihat, berikan kesempatan firman bekerja. Jangan saudara berpikir begini, berpikir agamawi, ya. Nanti kalau di rumah saya mau berubah, saya mau mengubah hidup saya. Yang jadi masalah, saya mau berubah, saya daging mau berubah daging, mau berubah menjadi rohani, mau berubah menjadi ilahi. Dan ternyata pengalaman hidup kita bertahun-tahun daging tidak pernah berubah menjadi rohani dan ilahi. Daging itu paling cocok di barbecue, diletakkan di atas kayu salib. Lah hari ini saya ingin ajak, ketika firman Allah bekerja, Dia bisa mengubah semak duri menjadi pohon sanobar. Semak duri itu sebuah kondisi tanah yang tidak terpelihara dengan baik, dan banyak semak duri itu tumbuhan liar. Dan itu tentunya tidak enak di pemandangan dan tidak ada manfaatnya, dan itu menghimpit pohon-pohon yang di sekitarnya. Dan kecubung itu racun lah begitu. Lah tanpa sadar, karena kita tidak merawat, menjaga hati kita sedemikian rupa, iblis menaruh racun-racun. Mari pada pagi ini izinkan firman mengubah saudara. Firman membentuk ulang saudara menjadi alat kasih karunia. Dan pagi hari ini firman Allah mengajarkan kepada kita, ya, berkata, biarlah rohmu menyala-nyala. Ini perlu, ini kehendak, ini ketetapan Tuhan saudaraku. Ya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Saya ingin ajak saudara untuk melihat. Iya. Di dalam bacaan kita, mari kita baca Roma 12 ayat yang ke-11. Berkata seperti ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini adalah sebuah perintah.
Dan saya ingin mengajak saudara, biarlah rohmu menyala-nyala adalah bentuk present active participle. Bentuk you itu plural, itu untuk kita semua. Sebetulnya ini saudara kekasih, ini adalah digunakan tujuan penulisan ini adalah sebuah perintah yang arti hurufiahnya ini saudaraku adalah mendidihkan. Nah, kita perlu mengerti. Ini artinya mendidihkan. Supaya saudara betul-betul memahami kata mendidihkan dari siontes, ya, kata dasarnya siu. Mendidihkan ini adalah panggilan kita untuk mendidihkan roh kita. Ini adalah tanggung jawab kita masing-masing. Dan saudaraku, betul-betul ini harus kita perhatikan. Saudara harus tetap memiliki roh yang mendidih, roh yang kuat, roh yang perkasa, berarti roh kita bisa lemah. Memiliki roh yang lemah, ya tentunya ditandai kalah dengan kedagingan, dengan pencobaan. Atau memiliki roh yang kuat, menang atas pencobaan adalah tanggung jawab kita. Katakan amin. Katakan itu tanggung jawab saya. Katakan sebelahmu itu juga tanggung jawab Anda. Anugerah Allah telah dicurahkan. Tapi memiliki roh yang kuat dan perkasa. Saudara bisa mengalahkan dunia, bisa mengalahkan dosa, bisa mengalahkan kedagingan, bisa mengalahkan iblis. Ataukah kita memiliki roh yang lemah, kalah dengan pencobaan? Ya. Kita kalah dengan situasi keadaan yang ada di sekeliling kita. Batin kita mudah digerakkan oleh hal-hal yang ada di sekeliling kita. Seharusnya batinmu hanya bisa digerakkan oleh roh Allah lewat firman-Nya. Tapi karena lemah tidak berdaya, mari saya ingin ajak saudara, biarlah rohmu menyala-nyala. Ini adalah sebuah perintah. Biarlah kita memiliki roh yang mendidih, yang kuat, yang berkobar-kobar. Ini tanggung jawab kita sepenuhnya. Jadi Alkitab ini ada dua sisi. Yang satu adalah kedaulatan Allah, yang satu kedaulatan manusia. Ya. Kalau ini kelihatannya berbeda, tapi melihat dari betul bukan berbeda. Ini melihat dari aspek. Dari sisi Allah, dia memberikan anugerah karunia-Nya, tapi dari sisi kita, tanggung jawab respon kita adalah harus membuat roh kita mendidih. Tuhan berdaulat mengirimkan Yesus mati atas kayu salib, tapi respon pribadi untuk percaya dan menerimanya, ini tanggung jawab kita. Mari hari ini pastikan saudara dan saya, kita semua ini menghadapi yang namanya pencobaan, masalah, tantangan. Saudara dan saya bisa merespon. Dan ini menjadi orang yang reaktif. Ya. Orang yang hebat itu bukan orang yang reaktif, tapi proaktif, bertindak berdasarkan pewahyuan firman. Kita bisa mengalami semuanya itu hanya ketika saudara mempunyai roh yang kuat. Saudara bisa mengalahkan. Saudara bisa menaklukkan semuanya itu. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat bersama-sama hari ini, supaya betul-betul saudara mengalami anugerah yang luar biasa. Iya, saudara dan saya perlu terus diingatkan bahwa saudara dan saya adalah manusia roh, manusia rohani yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Ini penting untuk disadarkan terus-menerus. Seringkali kita tidak menyadari
Bahwa kita ini adalah manusia roh. Dan kalau saya tanya sama orang menyebutkan tentang keberadaan manusia, mereka selalu berkata terbalik, tubuh, jiwa, dan roh. Selalu lebih sadar akan tubuh. Kalau saudara adalah manusia roh, nanti kalau mati tubuh ini jadi debu, roh kita yang akan menghadap Tuhan. Maka kalau saudara makhluk rohani, pertama-tama yang saudara harus rawat bukan penampilan lahiriah, bukan penampilan fisik. Percayalah kalau sudah mulai usia 52, 53, 54, tanda penuaan sudah mulai kelihatan. Tapi Paulus tidak tawar hati, sekalipun secara lahiriah kami merosot. Lah, Paulus membangun manusia rohnya, membangun dinamika rohnya untuk selalu berkobar-kobar. Ini yang menopang roh saudara yang kuat, ini yang menghentikan percepatan proses penuaan. Pastikan saudara dan saya memiliki roh yang kuat. Saudara dapat melawan daging, dosa, dunia, dan iblis. Nah, ini penting untuk kita catat sebagai kesimpulan, kondisi roh kita menentukan kualitas hidup lahiriah kita. Inilah kekristenan yang sejati dan aku kita, ya, karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Aku kita sebetulnya, aku kita ini roh kita. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, rohnya itu terpisah dengan Allah, dari kehidupan Allah. Tidak lenyap, tapi tidak berfungsi. Jiwanya yang mendominasi, yang menguasai. Sehingga rohnya dikuasai jiwa, semuanya jadi kedagingan. Dan ketika kita lahir baru, roh kita lahir baru segambar dengan Tuhan. Lah, Tuhan ingin saudara punya roh yang menyala-nyala. Roh yang kuat, roh yang perkasa. Kalau saudara punya roh yang kuat, roh saudara akan berkuasa atas jiwa dan tubuh. Itu hebat, itu luar biasa. Tapi kalau roh saudara lemah, saudara akan dikuasai oleh jiwa. Ya, jiwa ini bukan berarti saya mengasihi seseorang tanpa menggunakan jiwa. Saya tetap mengasihi dengan jiwa. Saya mengasihi cucu saya dengan kasih yang luar biasa. Tetapi kasih ini bukan kasih yang manusiawi, kasih yang bersumber dari Roh Kristus. Yang mengalir dari saya menggunakan jiwa. Beda kasih yang datang dari jiwa. Ini bahaya. Kasih yang datang dari jiwa ini bersifat egoistik. Karena kasih saya kepada cucu saya adalah kasih yang dari Tuhan untuk kebaikan dia dan kebaikan mamah papahnya. Maka saya tidak berani sedikit pun melanggar pemerintahan Allah mendominasi cucu saya. Saya hanya mensupport, menguatkan orang tuanya untuk mendidik cucu saya. Ini kasih yang dari Tuhan. Itu kasih yang memerdekakan. Tapi kalau kasih yang mendominasi jiwa itu betul-betul dari jiwa ini bersifat egoistik. Makanya kemarin saya sampaikan, kalau engkau mengasihi bapak, ibu, anak-anakmu lebih daripadaku, engkau tidak layak. Mari kasih yang dari jiwa ini kita letakkan di atas kayu salib dan kita mengalami kasih Tuhan yang murni, ilahi. Hari ini saudaraku, saudara dikuasai oleh roh atau oleh jiwa. Ini peperangan terus menerus. Hanya ketika roh saudara kuat, peperangan itu akan berhenti dan saudara akan memiliki, jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau roh saudara tidak kuat, jiwa saudara penuh gejolak. Sesuatu yang dari roh selalu berjalan dengan iman. Iman nanti dijelaskan selalu berkaitan dengan firman.
Kalau berjalan dengan jiwa ini, orang yang berjalan dengan jiwanya banyak argumen, banyak alasan, reason, ya argumen-argumen. Orang Kristen yang masih terus di area itu berarti pasti pakai jiwanya. Dan saudaraku, jiwa itu tidak pernah memuliakan Tuhan. Minggu kemarin saya bagikan, jiwa selalu berpusatkan diri sendiri. Maka itu hayatnya ya, bukan jiwanya. Hayatnya artinya begini, kalau saya bahasakan bahasa yang umum, jiwa yang semaunya sendiri ini disalibkan, tetapi sekarang saya menggunakan jiwa saya lewat manusia baru saya. Hari ini saudara penting untuk memiliki roh yang perkasa, roh yang luar biasa. Ya. Bangun tidur, saya sering sekarang senang nyanyiin bangun tidur, saya nyanyi. Kita selalu berkemenangan. Waduh, saya menyanyi, saya bergairah. Sekalipun rasanya tidak pengen nyanyi, itu kan alam jiwani. Tapi roh saya ini berjalan dengan iman yang perkasa. Saya menyanyi, jiwa tertaklukkan. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat lebih jauh. Roh harus berkuasa atas jiwa dan tubuh. Paulus berkata, aku yang baru melatih tubuhku sedemikian rupa. Paulus berkata, aku menawan semua argumen, alasan-alasan. Aku taklukkan kepada Kristus. Bukan obey to Christ. Tapi dalam bahasa Yunani itu bentuk genetik sebetulnya obedience of Christ. Aku taklukkan kepada ketaatan Kristus pada salib. Supaya kuasa kematian salib itu membinasakan hayat jiwa. Sehingga jiwa ini menjadi alat saya untuk mengekspresikan diri. Itu luar biasa. Saya mulai melihat, mengalami, wah indah sekali. Saya rindu Tuhan, saya rindu untuk mengalami terobosan supaya saya bisa bagikan kepada jemaat. Saya tahu banyak hal yang buat saudara bisa kecewa, ya, bisa sedih, bisa rasanya kayak mau putus asa, kayak mau tidak mau kuat. Percayalah ketika hari ini roh saudara perkasa, engkau bisa kalahkan semuanya itu. Dan saudara akan betul-betul memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut. Kalau engkau hidup menurut daging, menurut jiwa, cepat tua. Kok enggak ada amin ya? Kalau saudara pengen cepat tua, hiduplah dengan jiwa, kekuatan, pikiran saudara, pendapat saudara. Tapi kalau engkau hidup menurut roh adalah hidup dan damai sejahtera. Itu kesegaran, vitalitas. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara, lihat hari ini Rasul Paulus mengajarkan untuk kita memiliki roh yang menyala-nyala. Roh yang selalu menyala-nyala. Selanjutnya adalah ada 3 hal yang Paulus ajarkan kepada kita bagaimana saudara memiliki roh yang prima. Saudara ini memiliki roh yang seperti singa dari Yehuda, tapi bisa lemah. Ya, maka Alkitab katakan jangan mendukakan Roh Kudus Tuhan. Kalau saudara sengaja mendukakan Roh Tuhan, alirannya berhenti. Lah kalau alirannya berhenti bahaya, engkau bisa hidup dengan jiwa, dengan daging. Lah kalau pelayanan dengan daging itu merusak saudaraku. Nanti saya ingin menjelaskan, pelayanan saudara akan punya dampak yang ilahi. Karena ingat, pelayanan kita ini akan menentukan kekekalan, bagaimana warna kita di dalam kekekalan. Saya ingin mengajak saudara, Paulus mengajarkan 3 hal bagaimana saudara saya memiliki roh yang menyala-nyala, roh yang kuat. Kita harus hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan. Paulus mengajarkan supaya kita hidup dengan iman dan bukan dengan perasaan. Musuh iman adalah kehidupan berdasarkan perasaan. Lah saya ingin mengajak dalam firman-Nya berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena, bukan karena melihat. Di dalam Alkitab tidak ada kata perasaan. Tapi yang dimaksud adalah melihat, ini berdasarkan panca indera.
Jangan pakai argumentasi yang aneh-aneh ya. Masa Pak Petrus mengadari dengan iman. Lah bagaimana kalau kita mencicipi makanan? Ah ini kacau balau. Saya berjalan dengan iman, tapi kalau saya ingin menyentuh makanan, saya gunakan panca indera. Lah untungnya kalau saya menggunakan dengan iman menggunakan panca indera, saudara bisa makan terkendali dengan baik. Ya, kita harus betul-betul menempatkan pada tempat yang tepat. Saya belajar bukan pakai iman. Iman itu pondasinya, saya belajar dengan iman, tapi saya menggunakan sarana yang Tuhan berikan yang bersama saya, yaitu pikiran saya gunakan maksimal. Tapi saya tidak ingin pikiran saya yang semaunya sendiri mengontrol saya. Nanti saya ingin jelaskan. Mari saya ingin tunjukkan saudara sebelum lebih jauh tanda-tanda ini untuk kita cek bagi kita. Apakah roh saudara berkuasa atas jiwa dan tubuh? Tandanya. Apakah saudara berdaulat atas pikiran saudara? Apakah engkau hanya memikirkan apa yang mau kau pikir? Atau adakah pikiran yang aneh-aneh berseliweran masuk mencoba menguasai kita? Kita cek. Seharusnya saudara berkata, "Hei Petrus, engkau hanya memikirkan apa yang kau ingin pikirkan. Engkau tidak boleh memikirkan apa yang engkau tidak ingin pikirkan, tapi seperti memaksa masuk." Itu datang dari roh jahat. Itu namanya berdaulat. Contoh, saudara sehat. Tapi tidak ada masalah, tapi mau ibadah malas saja. Jelas ini sebuah tantangan. Tapi gitu rohmu kuat, saudara hanya ambil melangkah satu langkah aja. Ibadah, udah jalan sukacita begitu aja. Banyak kehidupan yang akan terselesaikan ketika saudara punya roh yang luar biasa. Lah, mari kita harus berdaulat atas perasaan emosi kita, atas keinginan kita. Kalau tidak, kalau roh kita ini lemah dan kita dikuasai jiwa, hati-hati, iblis bisa bermain-main di area jiwa. Kayak Petrus ya, ketika dia sampai menyingkirkan Yesus untuk jauh dari Yerusalem. Itu karena jiwanya, sampai Yesus berkata, iblis nyahlah. Jadi iblis masuk di area jiwani kita. Makanya ketika jiwani kita salibkan, yang berkuasa adalah aku kita yang baru, iblis tidak punya area. Masa Pak iblis bekerja? Ayo coba kita lihat. Engkau punya mimpi-mimpi yang buruk, yang sekehendak Allah, kau punya emosi yang tidak terkontrol, kayak semuanya sendiri. Itu jelas saudara kehilangan kedaulatan. Harusnya, perasaan kau harus penuh damai. Titik. Tapi kalau terodak-adik seolah-olah iblis itu begini. Saudara kadang-kadang begini, daya ingat hilang. Tapi itu kayak berkelanjutan. Iblis itu kayak ngontrol, daya ingatnya hilang. Gini kayak dia kontrol. Enggak boleh. Yang berdaulat adalah manusia baru saudara dan saya. Saudara ada di gereja ini, berdaulatlah penuh. Jangan mikir yang di rumah. Jangan mikir rumah makan. Engkau hanya boleh mikir. Kalau engkau ke rumah makan, terus? Maka jawab Petrus. Haleluya. Udah ya, saya makan saya makan sederhana. Lah saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Kita harus berjalan dengan iman, bukan dengan perasaan. Dan musuh iman itu ada di dalam kita. Iman itu saudara harus bisa menangkap demi aspek prakteknya. Iman itu di dalam roh kita. Tapi perasaan itu di area jiwa, ini dua hal yang berbeda. Contoh, roh saudara harus kuat, kalau tidak roh saudara gampang diintimidasi oleh jiwa, oleh pikiran, oleh perasaan. Engkau susah, gelisah, nangis sendiri, tidak bisa tidur. Aduh berat, saya ingin jiwamu mendapat ketenangan. Hari ini saya kembali melihat saudara. Musuh iman itu adalah perasaan.
Mungkin saudara yang kritis bertanya, apakah Pak Petrus tidak punya perasaan? Yesus punya perasaan. Yesus penuh kasih sayang pada anak-anak. Murid-muridnya saja yang dia tinggal bersama Yesus tapi tidak mengenal belas kasihan Tuhan. Melarang anak-anak untuk pergi, dia tegur muridnya, biarin anak-anak datang, dia peluk. Yesus punya perasaan, tapi perasaan yang datang dari Roh Bapaknya. Ini luar biasa, ini sangat mulia, sangat agung. Lah hari ini, mari saya ingin tunjukkan apa perangan kita yang terjadi dan mengapa kekristenan saudara naik turun. Kita akan lihat saudara kekasih, iman selalu berfokus kepada Kristus dan firman-Nya. Tidak lagi berfokus kepada yang lain, itu iman. Pokoknya Tuhan berkata A, percaya. Tapi perasaan selalu berfokus kepada diri dan apa yang ada di dalam dirinya. Ini bahaya. Kalau saudara berjalan dengan jiwa, banyak loh jemaat itu bersekutu dengan Tuhan, ingin mengalami Tuhan di alam perasaan. Wah, ini bahaya ini. Harusnya saudara merasa hadirat Allah atau tidak, tidak ada masalah. Engkau harus percaya bahwa Tuhan bersama dengan saudara. Iman saudara akan dikonfirmasi, diteguhkan oleh Roh Kudus dengan perasaan damai. Lah hari ini roh yang kuat ini luar biasa. Saudara berjalan dengan iman, entah saudara merasa ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, tidak ada hubungannya. Saya percaya Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan saya, membiarkan saya. Saya percaya kebutuhan saya diberkati Tuhan dengan segala kekayaan kelimpahannya. Tanpa saya harus dipikirkan bagaimana kalau kekurangan. Iman selalu berpautan dengan firman, perasaan selalu melihat diri dan apa yang ada pada diri. Hari ini, roh saudara itu luar biasa. Saya ingin tunjukkan, roh saudara yang baru sudah mati bagi dosa. Sudah itu Roma 6:11, sudah mati bagi dunia. Itu Roma 6, Galatia 6:14. Rohmu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Rohmu heran, rohmu ajaib, rohmu ilahi, rohmu surgawi. Roh saudara ini mencintai Tuhan dengan segenap hati. Katakan amin. Saudaraku, karena berjalan dengan perasaan, apa saya ini mengasihi Tuhan atau enggak? Jangan dengan perasaan. Perasaan ini tergantung lingkungan situasi. Tuhan telah menaruh Tauratnya di dalam batinmu, artinya Tuhan telah membuat hatimu itu hati yang baru, hati yang mencintai Tuhan sepenuhnya. Hari ini berjalan dengan iman, bahwa rohmu selalu mencintai Tuhan. Di dalam roh saudara itu ada sukacita yang tidak terkatakan, ada damai sejahtera yang tidak terkatakan, ada kasih Bapa yang tidak terkatakan. Lah kita ini seringkali tinggal di dalam jiwa. Saudara orang yang kaya raya tapi menghayati hidup yang amat sangat miskin. Engkau ngemis-ngemis hadirat Allah, engkau pembagi hadirat Tuhan. Kita bukan rasanya Tuhan kering, haleluya. Bukan, kau bukan kering, basah. Kita harus bisa membedakan, saudara harus tinggal dalam roh. Roh saudara telah menyatu dengan Yesus. Apa yang di Yesus miliki, kita miliki. Katakan amin. Tapi itu ada dalam roh. Jangan saudara coba-coba rasakan di dalam alam jiwa. Bahaya-bahaya. Makanya berjalan dengan iman. Mulai hari ini Tuhan berkata saudara lebih daripada pemenang. Itulah saudara. Saudara, manusia baru saudara, telah dipatok Tuhan hanya seperti Kristus memiliki sifat kudrat ilahi. Roh saudara itu hanya satu, ingin hidup bagi Bapa. Lah karena roh kita lemah, iblis mulai mempengaruhi pikiran kita, pikiran jiwani kita ini mensabot roh kita yang luar biasa untuk tunduk kepada keinginan daging. Coba saudara lihat, kan mengerikan itu. Hari ini jangan mau tunduk. Rohmu luar biasa.
Izinkan ada dinamika, ada hayat ilahi yang mengalir. Saudara setiap hari berdaulat. Roh saudara telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, artinya saudara memiliki wewenang, otoritas atas setan, atas dosa, atas kedagingan, atas maut, atas penyakit. Saudara punya otoritas wewenang penuh atas pikiran, atas perasaan. Mulai hari ini jangan izinkan pikiran yang saudara tidak inginkan menerobos masuk semuanya sendiri. Itu adalah datang dari musuh. Pikiran saudara harus bersih, ilahi dan surgawi. Lah hari ini iman selanjutnya memuliakan Tuhan, itulah sebabnya kehidupan iman diperkenan Tuhan, Ibrani 11 yang ke-6. Karena iman selalu bertaut paut dengan Tuhan dan firman-Nya, mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Dan itu untuk kemuliaan Tuhan, tapi perasaan beda, perasaan itu mencari kesukaan sendiri. Bagaimana saudara bisa melayani Tuhan dengan jiwa? Kalau saudara posisinya seperti Paulus, karena memberitakan Injil bukan mendapatkan sanjungan, tapi dibawa ke penjara Filipi. Kalau engkau dengan jiwa akan berkata, oke deh kalau begitu mulai hari ini tidak usah pelayanan. Tetapi kalau kita melayani dari roh, saudara apapun yang terjadi, engkau akan punya kekuatan untuk maju di dalam Tuhan. Kalau perlu kehilangan nyawa, itu kata Paulus. Saudaraku di sini ini bahaya, ini jangan kalau perasaan ini hanya berpusat kepentingan diri sendiri. Ya. Pujian ini kita pujian tidak. Ada yang merasakan hadirat Allah, ada yang tidak, yang kering karena saudara sedang menyembah Tuhan dari jiwa. Kok mengalami menyembah Tuhan dari roh, apa yang terjadi sebelum pujian aja saudara sudah berluap-luap. Maka ketika pujian, saudara akan naik begitu aja. Lah hari ini saudara akan menjadi orang yang stabil, orang dewasa itu stabil. Perasaan itu naik turun bergantung kepada situasi kondisi dan ini termasuk orang yang reaktif. Orang yang reaktif itu bisa termanifestasi muncul lewat orang terlalu rasio. Yang kedua orang terlalu emosional. Pokoknya berat. Yang ketiga orang yang pokoknya kalau saya ingin melakukan apa yang saya mau. Tapi kalau orang yang rohani, dia tunggu suara roh Tuhan di intuisi, di keyakinan batin, baru seluruh unsur jiwa dan tubuh mentaati di dalamnya. Hati-hati saudaraku, makanya saudara yang melayani, jangan saudara pikir itu ide-ide yang masuk bergantian itu dari Tuhan. Tidak, Tuhan kalau bicara lewat intuisi roh. Terus pikiran saudara akan dibuka, pikiran saudara akan memahami, itu tuh maksudnya. Jadi semua yang masuk dalam ide, ingat Tuhan itu ada di dalam roh, dia kalau bekerja lewat roh. Jadi semua ide-ide itu harus kita serahkan kepada salib, mana yang dari Tuhan, mana yang dari diri sendiri. Kita harus terus bertumbuh. Jadi hari ini hidup dengan iman itu luar biasa. Saya ingin mengajak terus saudara melihat jaminan iman itu luar biasa. Jaminan iman dan sumber kepuasan batin adalah firman. Katakan amin. Sebagai umat pemenang, biarlah setiap kita hidup dengan iman tanpa memperhatikan apa yang ada dalam perasaan. Nanti roh Tuhan yang akan mengatur perasaan jiwa kita. Yang akan meneguhkan di dalam perasaan jiwa kita. Jadi Abraham hari Minggu kemarin, dia percaya, Roma 4 ayat 17-22. Ia percaya Allah sanggup menggenapkan apa yang dia janjikan. Dari keyakinan itu menjadi jaminan dia puas. Maka dia bisa mengalahkan ujian yang dihadapi. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap percaya bahwa Allah sanggup menggenapkan apa yang dia janjikan. Jadi kalau hari ini saudara sudah ketemu firman, engkau masuk perhentian. Kau puas. Tapi jiwa beda. Jiwa ini ingin puas hal-hal di luar Yesus, ini masalahnya. Lah jiwamu harus diubah sedemikian rupa sehingga jiwa kita pun
puas karena Tuhan, saya berkata, hei jiwaku berpuaslah karena Tuhan ya. Masuklah perhentian, masuklah ketenangan. Saya perintahkan jiwa saya kendalikan jiwa saya. Tidak boleh liar, tidak boleh semuanya sendiri. Hei jiwaku harus tenang, harus damai. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara, ketika saudara menemukan jaminan firman, itu engkau puas, engkau bersuka cita, engkau masuk perhentian, masuk damai sejahtera, masuk ke keyakinan batin, tanpa diganggu oleh apapun dan siapapun. Sekalipun penerapannya, saudara merasa lemah, seolah-olah Allah jauh dengan kita, hidup dalam kekhawatiran, kesusahan. Ini kan jiwani, ini kan jiwani. Hiduplah dengan iman, dengan roh, dengan iman yang meyakini bahwa Allah selalu menyertai kita. Tanpa perasaan saudara, kok rasanya kok enggak ngerasain ya. Lah saudara bergumul yang enggak perlu, kok harus nyanyi 1 lagu, 10 kali, belum ngerasain lagi, 20 kali, belum ngerasain lagi. Sok bel Pak Pendeta, enggak ada lagi jaminan di perasaan. Karena Tuhan tidak pernah menjamin perasaan saudara, Tuhan menjamin imanmu. Sekalipun situasi keadaan belajarlah seperti Habakuk ya, seperti yang disampaikan doa pagi oleh PDP Yuniarti. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kambing domba terhalau dari kandang. Deposito menipis, uang di dompet menipis, tapi imanku tidak boleh menipis. Maka secara supranatural Tuhan akan menolong dan campur tangan. Saudara percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang bisa diandalkan, amin. Jadi sekarang ini saudara betul-betul harusnya menjadi orang yang merdeka. Berjalan stabil, itu dewasa. Kalau kekanak-kanakan itu unstabil, naik turun. Kita udah menjadi kokoh, menjadi ya. Anak cucu saya itu masih belajar berjalan, dia deng-deng-deng. Dia sedang membangun keseimbangannya. Jatuh, jalan lagi, jatuh, jalan lagi. Itu normal. Nah, kalau anak saya Danis jalan sedikit, jatuh lagi, jalan lagi, jatuh lagi. Wah, itu bisa saya puasa 100 hari, saudaraku. Ya. Ketika engkau berjalan dengan iman, terlatih, tenang. Haleluya. 1000 orang rebah di sisimu. Terus? Jangan 10.000. 100 juta. Oh sidik men tuh saudara kasih. 100 juta rebah di sebelah kananku. Aku hanya lihat. Dan aku tidak bersama mereka. Aku bangkit. Dan aku mengangkat mereka. Itu luar biasa. Jadi kita jangan baper ya. Aduh, rasa-rasanya ya. Rasa-rasanya kok enggak ada hadirat Allah ya. Oh jangan pakai rasa-rasanya. Percayalah Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan sedang bergerak di tengah-tengah kita. Jadi poin yang pertama berjalan dengan iman. Musuh iman adalah perasaan. Iman hanya terpaut pada firman dan Kristus, titik. Ketika Tuhan berkata, Petrus engkau telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, udah deh saya mau perkatakan firman, saya mau deklarasikan, saya duduk di sebelah kanan Allah Bapa, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama betapa dahsyatnya. Terus yang kedua, kita lihat apa kata Paulus. Paulus mengajar rahasia untuk memiliki roh yang kuat, yaitu berdoa dengan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Ya, 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Itu membangun diri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat, membangun dirinya sendiri. Itu bentuk singular, ini pribadi. Jadi kalau saudara semuanya dalam ibadah, menyembah dalam bahasa roh, itu kita harus tahu tujuannya. Itu untuk membangun diri sendiri. Untuk membuka hati kita ini terbuka untuk Tuhan. Tapi kalau kita ingin membangun orang lain, bernubuat, berkata-kata, bermazmur, menguatkan orang lain. Saya ini menguatkan saudara. Tapi kalau saya berdoa bahasa roh bersama-sama, saya mengkondisikan ibadah ini untuk roh kita ini siap
menerima taburan benih firman Tuhan. Jadi saudara kekasih, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh membangun manusia rohnya. Supaya roh saudara perkasa, roh saudara berkobar-kobar. Lah, Paulus bukan hanya memberi teori, dia praktek. Di dalam ayat yang ke-18 dari 1 Korintus 14 berkata, aku bersyukur kepada Allah karena aku berdoa, bahasa roh lebih more than. Ya. Kamu sekalian lah itu, kamu itu bentuk plural. Kamu seluruh jemaat yang ada di Korintus. Aku lebih. Itu dari terjemahan Sederhana Indonesia dan terjemahan yang lain, itu ada yang menerjemahkan lebih banyak, lebih sering. Saya coba cari akar kata di bahasa Yunani, itu adalah sebetulnya more often. Lebih sering, lebih banyak aku berdoa bahasa roh. Tidak heran kalau Paulus menjadi pengubah sejarah. Paulus masuk penjara, dia ubah penjara. Dia masuk di penjara. Tuhan turun dan buat mujizat di dalam penjara. Jadi Paulus ini bukan berteori, dia menerapkannya. Aku bersyukur, aku berdoa bahasa roh lebih daripada mereka semuanya. Mari para pelayan-pelayan Tuhan, milikilah kehidupan doa yang sehat, supaya saudara melayan dari roh. Ya. Supaya pelayanan saudara betul-betul punya dampak yang kekal dan yang ilahi. Jadi puji Tuhan saudaraku, mari saya ingin ajak saudara untuk mempraktikkan. Lah Pak, yang saya kan belum berbahasa roh. Bahasa roh itu bukan menunjukkan kualifikasi seseorang, itu anugerah. Untuk saudara bisa membangun manusia roh. Ya seringkali orang yang belum menerima itu hambatannya hanya di pikiran saja. Masalahnya yang kedua, seringkali saya tidak layak. Percayalah, darah Yesus melayakkan kita untuk menerima anugerah itu. Kalau perlu, saudara perlu datang kepada saya layani dengan sukacita. Terus, jadi ini penting, saudara kekasih. Lah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat juga. Di dalam, saya ingin membaca di dalam 2 Timotius 1. 2 Timotius 1, kita akan lihat bersama-sama ayat yang ke-6. Karena itu, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu, oleh penumpangan tanganku atasmu. Apa yang dimaksud Paulus, saudara kekasih? Karena Timotius telah membiarkan api panggilan dan karunia Tuhan menjadi kecil. Jadi saudaraku, situasinya maka selanjutnya ayat 7, Tuhan tidak pernah berikan roh ketakutan. Karena apa yang terjadi dengan Paulus berdampak dengan anak rohaninya. Sehingga Timotius merasa terintimidasi, tertekan, banyak tantangan. Akhirnya rohnya menjadi lemah, semangatnya berkurang. Maka Paulus mengatakan, kobarkanlah karunia. Untuk mengobarkan adalah present aktif indikatif yang menyiratkan kebutuhan yang terus-menerus untuk mengipas atau mengobarkan kembali. Seringkali tanpa sadar, intimidasi atau sengaja gaya hidup yang mendukakan Roh Kudus membuat aliran itu berhenti. Roh kita menjadi kering, roh kita tidak ada gairah, tidak ada antusias. Kobarkanlah, didihkan itu. Ya. Ada hamba Tuhan yang mengatakan seperti orang yang jual sate itu. Ya. Kalau ada pembeli, itu arangnya sudah ada bara api. Harus dikipas-kipas supaya bara apinya menyala bisa bakar. Nah itu, jadi kalau saudara bahasa roh, ingatlah sate. Artinya saudara sedang membangun. Karena kemungkinan untuk lemah itu ada. Kehilangan semangat itu ada. Saudara ingin melayani tapi rasanya ogah-ogahan. Itu juga sebuah tantangan. Saudara ingin beribadah rasanya ogah-ogah, itu juga sebuah tantangan. Kau dengan memiliki roh yang luar biasa, kau begitu mudah untuk menghalus semuanya. Dan orang akan melihat saudara, oh ini punya roh singa dari Yuda. Dan saudara tidak menjadi orang yang traumatis, yang jiwani, yang berjalan dengan alasan-alasan dan argumen-argumen dengan emosi yang naik turun, tidak stabil.
Seringkali saya netralisir perasaan saya. Perasaan, dengar. Engkau harus tunduk sama roh. Di dalam rohku sudah penuh sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Mengalir. Perasaan berubah. Lakukan dengan iman. Jadi ini penting, saudara kekasih, terus kobarkan sampai saudara kembali menyala-nyala. Ini adalah kekuatan yang membara untuk mencintai Tuhan, untuk beribadah, untuk menjalani hidup sehari-hari. Dan bapak-bapak, milikilah roh yang membara dengan pasanganmu. Kok yang amin 3 orang? Haleluya. Rasanya ya. Jadi belajarlah kayak Daud itu loh, karena banyak menyembah Tuhan. Begitu lihat Goliat, dia lari. Lari kemana? Maju. Ya. Ketika saudara melihat kesulitan gereja, lari menyelesaikan. Itu hebat. Ya, jadi problem solver, bukan trouble maker. Jadi hari ini yang ketiga, selanjutnya, saya ingin ajak saudara untuk melihat yang ketiga. Paulus mengajar rahasia untuk memiliki roh yang kuat. Makananku, Yohanes 4 ayat 34 adalah melakukan pekerjaan Bapa. Makanan hayat rohani adalah melakukan pekerjaan Bapa. Berarti Bapa memiliki pekerjaan di bumi, yaitu kebun anggur. Kebun anggur yang dimaksud adalah pekerjaan Allah di dalam gerejanya. Para rasul memperlengkapi orang percaya bagi pekerjaan pelayanan. Nah, ini ayat-ayatnya. Jadi Yesus berkata, makananku adalah melakukan pekerjaan Bapa. Tuhan menyediakan rasul, nabi, guru, gembala, penginjil untuk memperlengkapi orang-orang percaya bagi tugas pelayanan untuk membangun tubuh Kristus sampai semuanya mencapai kepenuhan Kristus. Apa kesimpulannya? Supaya roh saudara tidak kering kerontang. Banyak orang seringkali mementingkan diri sendiri. Saya ingin bangun rohani saya. Saudara sediakan doa banyak, baca Alkitab, doa bahasa roh, bagus. Tetapi kalau itu tujuannya bukan untuk pelayanan, kering lagi. Semuanya harusnya tujuannya untuk kepentingan Bapak, kepentingan orang lain, pembangunan tubuh Kristus. Kalau enggak, kering lagi. Karena Tuhan ingin memberikan anugerahnya untuk kita berfungsi maksimal. Lah saya ingin saudara harus betul-betul melakukan pekerjaan Bapa. Maka itu saya dorong rekan-rekan, layanilah ini pekerjaan Bapak, bukan pekerjaan Pak Petrus. Layani dengan penuh kerendahan hati. Layani pekerjaan Bapak itu pekerjaan rohani. Itu artinya hayat hidupnya Roh Kudus mengalir lewat hidup kita, tertumpah atas orang lain, membangun rohani orang lain, itu pelayanan. Lah mana mungkin kalau saudara pelayanan masih ada dalam kedagingan dan kejiwaan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saudara harus betul-betul sebagai sebuah pelayan yang berkenan kepada Tuhan, pelayan yang berjalan dalam roh. Baik yang menyampaikan firman, song leader, pemain musik, semua pelayan jemaat, kondisikan roh saudara setiap hari bebas. Kok suka menyembah Bapa? Jangan izinkan batin saudara terintimidasi oleh ini, itu, masalah ini, oleh itu, oleh seseorang, oleh barang, oleh apapun. Rohmu setiap hari kondisikan untuk bebas, menyala-nyala, siap memuji Tuhan, siap bersyukur kepada Tuhan. Engkau sedang mengkondisikan rohmu prima. Makanya kalau Salomo membahasakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalam hati ini akan terpancar kehidupan. Kualitas yang di dalam ini akan terlahir.
tertampak lewat kehidupan yang lahiriah. Jadi saya ingin mengajak saudara, layani Tuhan dengan segenap hati. Rohmu dan rohku itu suka melayani Bapa. Rohku dan rohmu itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tapi disabot oleh jiwa inilah. Maka jiwa ini harus dibawa kepada salib. Hayatnya, bukan jiwanya, bukan fungsi jiwanya. Fungsinya berpikir, merasa, berkehendak. Itu masih saya gunakan, saya rangkul jiwa saya. Hei jiwaku, kau jadilah tenang ya. Hei jiwaku, kau harus tunduk, harus ikuti. Ketika ada pikiran-pikiran yang masuk yang aneh-aneh, hei, aku tidak mengendaki pikiran itu keluar. Aku hanya ingin memikirkan apa yang kupikirkan. Saya dialog dengan jiwa saya. Saya perintahkan jiwa saya supaya roh saya tidak tertekan. Lakukan itu, maka berkat-berkat yang terbaik akan jadi bagian saudara. Melakukan pekerjaan Bapa. Inilah makanan rohani. Bapak Ibu, banyak pekerjaan di gereja, banyak. Ada pelayanan kolektan, persembahan, doa pagi, ya nanti kita atur doa malam. Saudara menguatkan orang lain, saudara kenal jemaat yang lain, kuatkan ya. Saya tidak ingin saudara di tempat ini ada yang hanya menjadi cheerleader. Saudara tahu cheerleader? Itu loh, kalau ada pertandingan itu yang pakaiannya yang begitu, langsung bawa itu apa, kipas gitu. Tapi bukan pelaku. Engkau sedang menipu diri sendiri. Jadilah pelaku. Jadilah pelayan. Jadilah pelayan. Setiap jemaat paling minim punya 1 talenta. Kau gunakan berfungsi bagi pekerjaan Allah di dalam gereja, dampaknya keluar. Mari saudara kekasih, yang menghalangi adalah cara berpikir saudara, jiwa saudara. Hati-hati, saya terus Tuhan, salibmu biar terus dalam, sehingga yang ada adalah hayat roh yang mengalir. Itu saya rindukan, saya doakan. Karena penghalang itu adalah kehidupan yang jiwa yang liar. Kehidupan lama yang mencoba untuk mendominasi lagi. Jangan mau. Pastikan saudara betul-betul melayani. Nah, ini contohnya. Om Gideon ini 70 lebih. Ya. Tapi kayak masih rasa 35 gitu. Karena apa? Melayani. Haleluya. Sehingga saya berdoa supaya jemaat yang terus tiba dalam pelayanan umur 80 tahun itu normal. Ini kok saudara kok kelihatannya pesimis banget sih? Umur 80 tahun tuh normal. Musa melayani Tuhan umur berapa? 80 tahun, ini normal. Berarti saya ini masih imut-imut. Saya ingin mengajak saudara ini, tapi dengan catatan roh saudara harus prima. Ya. Dunia mau bilang apa? Kau melihat sesuatu yang, tapi ketika imanmu kuat berkata yes. Makananku adalah melakukan pekerjaan Bapa. Pelayanan lakukan dengan rendah hati. Ya. Jangan saudara masih menyimpan kepahitan dalam pelayanan, hati-hati loh. Ini pekerjaan Bapa lo, bereskan dulu gitu ya. Atau paling tidak kalau memang saudara masih ada luka hati yang belum terselesaikan, bilang sama timnya, untuk saya lebih baik berhenti dulu ya. Saya membereskan dulu, itu lebih sehat. Atau kalau datang pada saya, Pak saya punya begini Pak, tolong Pak doakan, ketemu sama saya dalam setengah jam beres masalah. Saya ingin mengajak semua harus beres dari kemurnian hati. Kerendahan hati, ini pekerjaan Bapa. Yang merusak kebun anggur. Hati-hati. Ya. Merusak itu bicara masalah influence. Leadership is not position, but influence.
Kepemimpinan itu bukan posisi, tapi pengaruh. You must have positive influence. Kau harus punya pengaruh yang positif. Ini kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Orang-orang yang Tuhan percayakan saudara jangkau. Jangan bawa kepada dirimu, bawa kepada Yesus. Ya. Saya bersyukur. CG, waduh saya malah menjijiat. Ya CG-nya Mas Parit saya bersyukur ya. Bukan karena apa-apa. Seluruh anggota CG yang wanita, yang pria tidak, ikut BBI. Kalau yang pria ikut BBI malah saya marahin Mas. Itu bahaya kata nenek itu. Artinya didorong untuk aktif, itu baru positive influence. Saya ingin mengajak ketika rohmu kuat, kita semua menghadapi godaan. Ya, anak saya Danis mengalami godaan, saya tahu. Orang kedua itu godaannya melawan orang pertama. Dia ingin kalau bisa, ini jiwanya, semua mengarah ke dia. Tapi saya bersyukur, dia rohnya dilatih terus, maka dia arahkan kepada saya. Saya arahkan kepada Kristus. Hati-hati, miliki roh yang kuat. Hati-hati, ini pekerjaan Bapa. Bapak pengusaha itu selalu melihat ada rubah-rubah, ada semua yang menghalangi pohon anggur itu tumbuh subur. Bapak akan turun tangan dan dia akan semai semua dan semua akan disemai. Semua akan ditangani sehingga dipastikan bahwa anggur itu bisa berbuah-buah lebat. Tuhan ingin saudara semua berbuah-buah lebat, katakan amin. Milikilah pengaruh yang positif. Saya makin hari makin takut dan gentar akan Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Orang Kristen yang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, termasuk kepentingan rohani sendiri, justru akan mengalami kekeringan rohani. Ketika mereka hanya ingin melakukan kehendak Bapa, mereka akan dikenyangkan. Sebab melakukan kehendak Allah itu berarti makan makanan rohani. Roh kita akan kenyang dan dipuaskan jika kita hanya apa? Mementingkan kepentingan Bapa dan orang lain. Bawalah orang yang bisa saudara jangkau untuk berfokuskan Yesus Kristus Tuhan. Hati-hati, ya. Hati-hati. Saya sudah memberikan sebuah warning. Ini pekerjaan Bapa. Ada kesaksian. Saya teringat waktu itu saya masih, ya sudah di sini. Tapi jiwanya masih muda. Ada masalah di gereja. Dan orang itu disuruh pulang. Sayang, ada beberapa tokoh malah menampung orang tersebut. Dan tentunya yang diserang adalah Bapak Ayub. Karena jiwa saya waktu itu masih muda, itu dalam sekelompok kumpulan, saya ketemu dia. Jangan Bapak, biar saya yang mati. Hati-hati ya. Dan dampaknya berkepanjangan, saudaraku. Dampaknya berkepanjangan. Makanya pagi hari ini lembutkan hatimu. Ini pekerjaan Bapa. Saya juga pernah dalam ketidakdewasaan saya tanda kutip tidak suka sama Bapak. Pernah, itu bukan karena kejelekan Bapak Ayub. Itu karena keegoan saya. Di situ saya diproses habis-habisan. Dan saya tepat merespon dalam situasi yang tepat. Dan ketika orang tidak tepat melayani Tuhan, dampaknya berkepanjangan. Saya sangat mengasihi saudara.
Saya ingin saudara punya otoritas, bahagia, terpuaskan, menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi banyak-banyak orang. Dan saya melihat beberapa saudara siap dipromosikan. Katakan amin. Beberapa saudara siap dipromosikan. Cuma mesti ada ujian. Ya. Ujian terakhir sebelum Tuhan mempromosikan Daud menjadi raja adalah ketika di gua. Dia berhadapan dengan mertua Saul. Saul tuh Roh Allah sudah undur. Dan Daud dikejar-kejar sampai dia tinggalkan Yerusalem. Dan dia sudah mendekat dan siap untuk sebetulnya dengan leluasa bisa membunuh Saul. Tapi menjamah jubahnya, menggunting jubahnya dengan gemetar. Karena ini orang yang diurapi Tuhan. Ini ujian kerendahan hati Daud. Begitu lulus, Daud muncul menjadi raja. Lah, saudara punya roh yang kuat ini untuk lulus ujian. Saudara dan saya diuji terus loh. Diuji terus, saya sampai sekarang diuji terus. Apakah saya setia dengan Tuhan, setia dengan panggilan saya atau tidak? Dan saya minta anugerah Tuhan. Ya. Saya berdoa supaya bagi ini menginspirasi saudara. Maka pujian tadi, biarlah rohmu nyala-nyala. Jangan nyanyiannya diubah ya. Biarlah rohmu menyala-nyala, kadang menyala-nyala, kadang menyala-nyala. Bukan tidak ada kata kadang, menyala-nyala bentuk present, terus menerus. Kondisikan hari ini. Saudara diberkati Tuhan hari ini. Kalau dia tuh saudara diperingatkan karena dia mencintai saudara. Supaya saudara berbuah banyak, berbuah lebat bagi dia. Pemain musik untuk menyiapkan diri. Tuhan telah mengubah saudara menjadi pahlawan-pahlawan iman. Saudara menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Saudara adalah alamat di mana berkat Allah turun atas hidup saudara. Perlindungan, pembinaan, tuntunan, penyertaan Tuhan ada pada saudara. Itulah sebabnya angkat tangan saudara. Sejak hari ini orang yang bersentuhan dengan saudara akan mengalami hadirat Allah, akan mengalami berkat kemuliaan Tuhan. Mereka akan berkata, sungguh Tuhan Yesus itu sangat baik. Pulanglah penuh dengan sukacita di dalam berkat Bapa, kasih yang Kristus oleh perturunan yang kudus, menyertai saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya, biarlah roh nyala-nyala.